Dilirik Manchester United, De Ligt konfirmasi sedang diskusi dengan Juventus. Manchester United akhirnya buka suara soal masa depannya di Juventus. Dia mengaku sedang ada diskusi dengan pihak klub, kemungkinan soal kontrak baru atau masa depan karirnya. De Ligt pernah disebut-sebut sebagai bek muda terbaik dengan potensi besar untuk masa depan. Namanya meroket bersama Ajax Amsterdam beberapa tahun lalu. Klub-klub top Eropa lantas bersaing memburu De Ligt dan Juventus berhasil keluar sebagai pemenang. Tahun 2019, De Ligt hengkang ke Juventus. Sayangnya perkembangan De Ligt justru tertahan karena Bianconeri sedang dalam masa-masa sulit transisi. Jadi baru-baru ini muncul gosip kepergian De Ligt. Gosip transfer De Ligt dari Juventus dimulai dari kedatangan Erik ten Hag ke Manchester United. Kabarnya, Erik ten Hag berniat merekrut mantan anak asuhnya tersebut jika memang situasi memungkinkan. MU memang sedang mengalami perombakan besar-besaran termasuk di lini belakang. Kabarnya, beberapa nama seperti Phil Jones, Alex Tuanzebe, dan Eric Bailly bakal hengkang. Pasangan Harry Maguire dan Rafael Varane juga kurang memuaskan di musim 2021-2022 lalu. Karena itu, Ten Hag ingin meningkatkan kompetisi internal. De Ligt dianggap cocok mengisi posisi tersebut. Dia sudah mengenal gaya melatih Ten Hag dan punya potensi jadi pemain top di masa mendatang. De Ligt masih terikat kontrak 2 tahun lagi di Juventus, tepatnya sampai musim panas 2024. Juventus memang memandang De Ligt sebagai calon pemain top yang bakal jadi pilar pertahanan. Biar begitu, kabar ketertarikan MU mungkin mulai membuat De Ligt berubah pikiran. Memang dia tak mengatakan apapun dengan gamblang, tapi baru-baru ini De Ligt buka suara. Mengutip dari Fabrizio Romano, Juventus bakal membarui poin-poin dalam kontrak De Ligt jika memang dia bertahan. Namun De Ligt sendiri belum membuat keputusan final. Sedang ada diskusi antara saya dengan Juventus. Begitu momen yang tepat tiba, saya akan memutuskan untuk memperpanjang kontrak atau untuk menimbang opsi lain, tutupnya. Juventus berniat potong gaji Juan Cuadrado. Juventus baru saja memberikan kontrak baru untuk Juan Cuadrado pada April 2022 lalu. Namun Juventus kini ingin menegosiasikan ulang kontrak Cuadrado dengan memotong gajinya. Awalnya, kontrak Cuadrado bersama Juventus akan habis pada Juni 2022. Lalu pada April 2022, Juventus dan Cuadrado mencapai kesepakatan baru. Sang pemain menaikkan kontrak baru hingga Juni 2023. Cuadrado memainkan peran penting bagi Juventus pada musim 2021-2022. Cuadrado hanya absen pada 5 laga Serie A yang dimainkan oleh Juventus. Performanya juga sangat konsisten. Setelah performa bagusnya, Cuadrado dan Juventus kini berada dalam situasi yang cukup sulit. Pihak klub merasa gaji yang didapat Cuadrado terlalu besar. April 2022 lalu, Cuadrado mendapatkan kontrak baru setelah memainkan laga ke-40 sepanjang musim 2021-2022. Hal ini memang tercantum dalam klausal di kontrak lama Cuadrado. Dia menerima kontrak baru hingga Juni 2023. Pada kontrak baru itu, Cuadrado menerima gaji dengan nilai 5 juta euro. Nominal itulah yang membuat Juventus perlu melakukan negosiasi ulang dengan pihak pemain asal Kolombia. Juventus menilai gaji 5 juta euro untuk Cuadrado terlalu mahal, sebab Cuadrado sudah berusia 34 tahun. Kubu Juventus pun menawarkan kontrak baru dan menurunkan gaji Cuadrado menjadi 3 juta euro per musim. Juventus menawarkan durasi kontrak 2 musim atau 1 ditambah 1 tahun untuk Cuadrado. Namun pihak Cuadrado dilaporkan tak menerima tawaran itu dan memikirkan opsi untuk pindah jika Juventus memaksanya menurunkan gaji. Cuadrado memang bukan pemain paling populer di Juventus. Dia bukan Paul Dybala yang terus mendapatkan sorotan dari publik. Tapi Cuadrado adalah pemain yang sangat penting bagi para pemain Juventus. Cuadrado penting karena bisa bermain untuk banyak peran. Ex-Chelsea itu bisa jadi winger, wingback, dan juga bek kanan. Cuadrado bisa beradaptasi dengan segala taktik yang diterapkan oleh para pelatih. Cuadrado juga sosok yang dihargai di ruang ganti Juventus. Dia jadi salah satu pemain senior yang dihormati. Selain itu, Cuadrado juga punya tempat yang spesial di hati para fans Juventus. Negosiasi alot, syarat kontrak Angel Di Maria ini bisa buat Juventus berpikir ulang. Bianconeri sudah mengajukan tawaran kontrak yang membuat Di Maria tertarik untuk bergabung. Tapi ada satu persyaratan yang masih harus didiskusikan. Negosiasi kontrak antara Angel Di Maria dan Juventus memasuki tahap yang sulit. Dengan gol mendapatkan konfirmasi bahwa bintangnya akan meninggalkan Paris Saint-Germain menginginkan kontrak jangka pendek karena mau menutup karir di Argentina.
Di Maria mengucapkan selamat tinggal pada penggemar PSG setelah mencetak gol dalam pertandingan terakhir mereka di Liga 1 pada musim 2021-2022 saat melawan Metz pada bulan lalu. Dengan klub kemudian mengonfirmasi ia akan jadi pemain bebas transfer ketika kontraknya habis pada 30 Juni. Gol mengetahui jika Juventus berada di posisi terdepan untuk mengontrak pemain berusia 34 tahun itu dengan status bebas transfer. Tapi kendalanya, Di Maria mau pindah ke Turin asalkan tak mengikat kontrak jangka panjang. Juventus sangat ingin memberikan Di Maria kontrak 2 tahun karena pelatih Massimo Allegri punya harapan untuk bisa menambah beberapa pemain berpengalaman di skuadnya dengan tujuan mengubah klub kembali jadi pesaing gelar juara Serie A dan Liga Champions. Pembicaraan antara kedua belah pihak akan dilanjutkan pada minggu ini. Namun Di Maria sejauh ini hanya bersedia menerima tawaran kontrak 1 musim saja dari Bianconeri. Bintang Argentina itu telah menyetujui persyaratan kontraknya akan membuatnya mendapatkan gaji 8 juta euro dari Juventus untuk musim 2022-2023. Namun masih akan berusaha melakukan negosiasi terhadap durasi kontrak 2 tahun karena ingin pulang ke tanah airnya dan pensiun di sana. Sekarang Di Maria dan agennya berada di posisi menunggu keputusan akhir dari manajemen Juventus. Juventus sangat membutuhkan tenaga baru di lini depan untuk musim baru karena mereka bersiap kehilangan Paul Dybala pada musim panas ini. Pemain pinjaman Atletico Madrid dan Alvaro Morata juga akan kembali ke Spanyol, sementara Federico Chiesa masih dalam pemulihan cedera serius. Di Maria jelas punya kualitas untuk memberikan dimensi baru bagi daya serang pasukan Allegri setelah melewati 7 tahun yang mengesankan di PSG, di mana ia mencatatkan 93 gol dan 119 assist sambil meraih 5 gelar Liga 1.